suasana Oko yang kondusif ini dapat berlangsung di kemudian hari, dan tentu saja ini menjadi catatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memajukan Kabupaten Ogan Komering Ulu jadi kabupaten yang religius, kreatif, maju dan sejahtera. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala syahra ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muhaddirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ala kitabil karim, wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Salam dan salawat mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini insyaallah jadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Al-Ankabut ayat 8. Oleh karena itu, judul khutbah yang saya bawakan pada pagi hari ini ialah berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kitab suci Al-Quran sering kita temui Allah menyebut eksistensi dirinya dengan kata kami, yang dalam bahasa berarti dia bersama dengan yang lain. Jamaah rahimakumullah, menurut para mufassir Allah menggunakan istilah kami dalam Al-Quran tersebut karena ia hendak memuliakan atau mengangkat derajat makhluknya yang ia manfaatkan sebagai perantara. Sebagai misal, pemakaian kata kami tersebut adalah dalam penciptaan manusia. Siapa yang ia muliakan dalam hal ini? Tentu yang menjadi perantara lahirnya manusia, yaitu ayah dan bunda kita. Jamaah rahimakumullah, dengan perantara kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya atau kasih sayangnya kepada kita. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Cucuran keringat yang keluar perginya ayah kita dari rumah untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya hanya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda kita? 9 bulan ibu mengandung kita penuh dengan kasih sayang dan doa. Meskipun kita masih dalam kandungan,
Ia bela demi keselamatan kita dengan segenap harta dan tenaga, penuh dengan kepayahan untuk kelahiran kita. Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera dan saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Inilah sebenarnya rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita melalui ibu dan bapak kita. Maka dari itu pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an shkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Quran surat Luqman ayat 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi tangis kelahiran kita disambut penuh sukacita oleh orang tua kita. Ibu begitu sayang kepada kita. Kita disuapinya karena kita belum bisa makan sendiri. Ia bersihkan kotoran kita karena kita belum bisa bersuci sendiri. Ia selimuti kita agar kita tidak kedinginan. Bahkan kita selalu dalam dekapannya ketika badan kita panas karena sakit. Ia pun merintih sedih ketika kita merintih kesakitan. Namun ketika kita tersenyum, tertawa, seluruh bumi dan seisinya seakan juga ikut tertawa. Begitulah sambutan kepada seorang hamba yang masih suci. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditamui seorang wanita yang kelaparan. Dengan membawa 2 anaknya, yang satu dalam gendongan ibunya, Aisyah hanya memiliki 3 biji kurma, kemudian ia berikan kurma tersebut kepada mereka. Oleh sang ibu, kurma itu dibagi kepada 2 anaknya, dan satu adalah bagian ibu itu sendiri. Tidak hendak ibu itu memakan kurma bagiannya. Setelah anak-anaknya menghabiskan kurma, anak-anak itu melihat ibunya, tidak tahan melihat anaknya yang masih menginginkan makanan, maka kurma bagiannya pun diberikan kepada anaknya. Si ibu tidak memilih makan kurma sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Sekali lagi orang itu bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian Rasul mengajarkan kepada kita untuk memuliakan kedua orang tua kita, terlebih adalah ibu kita. Artinya begitu besar peran seorang ibu sebagai perantara turunnya rahmat Allah kepada kita. Hadirin jamaah sahabat rahimakumullah. Maka dari itu ketika ada seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala ikut durhaka, ikut murka. Rasulullah SAW bersabda, "Faman arda walidayni faqad arda khaliqahu, wa man askhat walidayhi faqad askhat khaliqahu." Maka barang siapa meredhakan 2 orang tuanya, maka sungguh dia telah meredhakan penciptanya. Dan barang siapa memurkakan 2 orang tuanya, maka dia sungguh telah memurkakan penciptanya. Bahkan Rasul bersabda, durhaka terhadap orang tua itu merupakan salah satu dari 3 dosa besar. Bersabda Rasulullah SAW, "Ala
umbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau kuberitahukan mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, wa qulu zur al-isyraku billah wa uququl walidain. Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua dan ucapan sumpah palsu. Hadis surat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap orang tua menghendaki anaknya menjadi orang soleh. Namun banyak sekali anak manusia yang tidak menyadari kehendak orang tua tersebut. Bagi mereka yang masih dalam bimbingan ibu dan ayahnya, mereka menginginkan anaknya menjadi anak yang pandai di sekolah, rajin ibadah, tekun belajar agama. Bagi mereka yang telah berumah tangga, ayah dan bunda kita mengharapkan kita menjadi pemimpin dalam kebajikan dalam rumah tangga dan masyarakatnya. Pendek kata, ayah dan bunda kita menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun sekarang banyak sekali anak manusia yang menyayat-nyayat hati kedua orang tuanya, baik ketika orang tua mereka masih hidup di dunia maupun pada saat keduanya telah berada di alam kubur. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Mungkin beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu, dan mungkin beberapa bulan yang lalu, atau bahkan pada tahun lalu, kita pernah berkata kasar keras membentak kepada ayah dan bunda kita. Kita pernah memukul, menendang ayah dan bunda kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini yang masih punya dosa kepada ayah bundanya, sesungguhnya sholat, zakat, infak, sedekah, puasa, bahkan haji kita yang sah tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan dan perbuatan kita kepada ayah dan bunda kita. Sekarang banyak di kalangan anak muda dan remaja kita, siswa maupun mahasiswa, yang membiasakan meminum minuman keras, narkoba, seks bebas, selalu berjingkak ria, tidak pernah berpikir masa depan. Padahal kebahagiaan orang tua itu berada pada kedewasaan mereka. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula bagi kalangan kaum dewasa yang telah berumah tangga, banyak di antara mereka yang pandai berteori, memberbalikan logika, mencampur adukan antara yang hak dan batil demi meraih harta, kedudukan dan gengsi di hadapan manusia. Berdagang dengan penuh tipuan, memanfaatkan uang negara untuk mencapai kedudukan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan yang sesaat. Apakah mereka tidak menyadari bahwa sesuap makanan yang haram masuk ke dalam badan menyebabkan doa tidak diterima selama 40 hari? Mereka mestinya berpikir berapa banyak barang yang mereka kuasai yang menyebabkan batalnya doa. Bila doa kita selalu tertolak, maka orang tua kita yang berada di dalam kubur tidak pernah mendapatkan siraman-siraman kesejukan dari lantunan doa anak-anaknya. Padahal hanya itulah yang mereka harapkan. Ini berarti bahwa kita secara tidak langsung telah mendurhakai kedua orang tua kita. Ini menggambarkan bahwa
Semakin bertambah usia, semakin tambah pula kebodohannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang demikian kecuali mereka bertobat. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillah yaghfira lahum wala yahtadiyahum sabila. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian mereka kafir, kemudian beriman, kemudian kafir dan bertambah kekafirannya, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Quran surat An-Nisa ayat 137. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Ia selalu menghendaki agar hambanya dapat menikmati seluruh rahmatnya di akhirat kelak. Setiap tahun kita diseru untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan agar kita mampu mengendalikan nafsu yang mudah terpancing berbuat kebejatan, dengan cara mengekang dengan paksa untuk tidak makan dan minum, tidak berkata kotor, tidak mendengar yang tidak baik, dan menjauhkan lintasan pikiran dari hal-hal yang jorok. Pemaksaan semua itu bagaikan pembakaran jiwa agar kuman-kuman pembawa penyakit kebejatan moral yang melekat pada diri kita musnah terbakar. Oleh karena itu, selain mengandung makna pengendalian, saum atau puasa juga mengandung makna pembakaran. Semoga puasa kita pada hari-hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini tidak bersimpuh di hadapan Allah. Hari ini tidak ada kaum muslimin yang menjerit kelaparan. Hari ini para malaikat menyambut gembira kehadiran di pintu depan rumah kita, di jalan-jalan, di gang-gang dan pintu-pintu masjid sambil memohon ampunan untuk kita. Sementara kita bertakbir mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Seharusnya kita sadar sepenuhnya bahwa hari ini adalah awal dari perjalanan kita untuk mengarahkan langkah ke jalan yang lurus, bertekad untuk tidak mengulangi kebengkokan yang telah kita perbuat di hari-hari kemarin. Ke depan, mari kita makmurkan masjid-masjid kita yang sholat berjamaah. Seharusnya kita merasa malu mengapa banyak masjid yang megah hanya kita ramaikan di bulan puasa. Di hari-hari lain kita tinggalkan sepi. Ke depan, mari kita tunaikan zakat, perbanyak infak dan sedekah untuk mengangkat saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Seharusnya kita merasa malu mengapa tidak menyegerakan infak dan sedekah untuk pembangunan masjid, pondok-pondok pesantren, panti asuhan, anak-anak yatim, kaum duafa. Padahal Allah telah memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Dan boleh jadi itu adalah rezeki mereka, tetapi melalui tangan kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang berpikir untuk menyambut kematian. Untuk menyambut kematian yang sudah pasti itu, bekal apa yang sudah kita persiapkan. Mungkin hari ini, mungkin besok kita akan mati. Oleh karena itu, mulai hari ini mari kita tinggalkan kebodohan, kekonyolan, kemubaziran, dan kepura-puraan yang menyesatkan. Mari kita pelihara perolehan yang kita dapat di bulan puasa kemarin untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, ada apa gerangan menemui?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah kepada alam semesta. Dengan alasan itulah aku kesini bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu."
Rasulullah SAW terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya. Jibril menjawab, wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lainnya ialah 70 tahun perjalanan. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas. Nabi SAW meneruskan pertanyaannya. Lalu, siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lalu lubang berikutnya untuk penyembah berhala. Lalu untuk penyembah bintang dan matahari. Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka tersebut, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kembali, wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh? Jibril diam, tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat. Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka? Jibril menjawab, benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat. Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata, ummati, ummati ya Rabbi, ummati. Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dan dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu sujud kembali. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Dia mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi SAW, apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah? Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Nabi SAW dan terjadi hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan terisak-isak Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dia merasa sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal itu. Setelah berlari Fatimah radhiyallahu anha menuju rumah Aisyah, rumah ayahnya, dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi. Rasulullah SAW bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau lalu menangis, wahai ayahanda,
Ada apakah gerangan yang terjadi? Mengapa engkau amat bersedih seperti ini? Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, wahai Fatimah, belahan jiwa, bagaimana mungkin aku tidak bersedih sedangkan Jibril mengatakan kelak akan ada umatku yang akan masuk neraka. Demikian kecintaan Nabi SAW begitu besar kepada kita umatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikati bi kursihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarbatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, Engkau Tuhan yang menciptakan kami ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan puluh-puluh dosa yang melekat di tubuh kami. Ya Rabb, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Rabb, ampunilah kami ya Rabb. Ampunilah kami ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah ya Rabbana, di sisa hidup kami ini ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti tahu, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Rabb, selamatkan mereka ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Rabb, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah ya Rabbana, untuk mereka ayah bunda kami yang sudah berada di dalam kuburnya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan disiksa ya Allah, jangan diazab ya Rabb. Jadikan kuburnya taman-taman surga, berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya ya Rabb. Jadikan setiap amal kebaikannya adalah sahabat di dalam kuburnya. Ya Rabb, kami menjadi saksi bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi jikalau nanti ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi ya Rabb. Rindu ya Rabb, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, ya Rabbana,
Surga tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami, ya Allah. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Allah ya Rabb. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, ya Allah. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabb, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi melihat wajah mereka keduanya, ya Allah. Selamatkan mereka ya Rabb. Selamatkan mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya Allah ya Rabb, selamatkan negeri kami dari segala macam wabah, fitnah, malapetaka, bala dan bencana. Ya Allah ya Hakim, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil ya Rabb. Ya Allah, Zat yang mengabulkan doa, kabulkan doa kami, penuhilah perintahan kami ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.